kalau kita mencibir, kita juga nggak tahu bagian kita, ya kan? Kecuali proposal kita yang bagus-bagus tayang kan. Tapi kalau udah tayang tidak sesuai proposal, kan kita hanya saksiin. Nah itu dia. Jadi kita usahakan, ayolah pakai casing kita, panca indera kita ini, bagaimana caranya kita tidak usil urusan pribadi orang. Tapi ayo kita sinergi, saling melengkapi. Karena semuanya nggak mungkin bisa ditanganin sendiri. Itu pasti aman dan nyaman. Akan terjadi keharmonisan. Tapi kalau suka, apalagi jadi kebiasaan, kita seneng ngurusin urusan orang lain, terutama yang jelek-jelek, wah udah. Yang memusingkan kita, yang berkaitan dengan orang lain, kecuali kebersamaan, saling melengkapi. Tapi kalau mengenai individu, jangan ikut campur, karena itu masalah. Tapi kalau untuk kebersamaan, kayak gotong royong, saling melengkapi dan lain-lain, ayo. Ya contoh kecil kayak kita menyingkirkan sampah di jalan, atau ngasih minum orang yang kesulitan atau apa, atau membantu apapun, itu bagus-bagus saja itu. Tapi kalau sudah pribadinya sendiri, dia itu pezina, dia itu pemabuk, dia itu kena korupsi, nggak usah ikut campur. Toh kita nggak bisa bantu juga. Toh kalau kita mencibir, kita juga nggak tahu bagian kita. Ya kan? Kecuali proposal kita yang bagus-bagus tayang kan. Tapi kalau udah tayang tidak sesuai proposal, kan kita hanya saksiin. Nah itu dia. Gitu. Jadi kita usahakan, ayolah pakai casing kita, panca indera kita ini, bagaimana caranya kita tidak usil urusan pribadi orang. Tapi ayo kita sinergi, saling melengkapi. Karena semuanya nggak mungkin bisa ditanganin sendiri. Itu pasti aman dan nyaman. Akan terjadi keharmonisan. Tapi kalau suka, apalagi jadi kebiasaan, kita seneng ngurusin urusan orang lain, terutama yang jelek-jelek, wah udah. Masalah. Tidak jadi rahmat itu. Jadi rumit. Jadi rumit. Udah ayo kita terus. Kita berupaya bahwa kita ditugaskan untuk menghayu-hayu ning bawon ini, ya udah terus putarannya kita nikmatin, kita rasakan, kita saksikan. Sambil kita terus memberikan proposal, mensugestikan nih pikiran kita supaya mencipta apa sesuai dengan proposal kita, supaya yang tayang sesuai dengan proposal. Tapi seandainya kita sudah tahu, kita ibaratnya sering bagaimana sahadat jiwa itu terus bersinergi dalam kehidupan kita. Kita nggak usah ngasih proposal, udah selesai. Nggak usah pakai proposal. Sudah nggak ada permintaan lagi. Sudah tani, ya Allah tolong gitu, nggak ada. Sudah nggak ada. Udah kita nikmatin, kita rasakan. Hanya sahadat jiwa itu aja. Karena disitulah itu diri sejati kita itu. Yang ada di situ yang sangat luar biasa itu. Nikmatin aja. Bahwa kita itu ternyata sang diri, sang ingsun itu kan meliputi. Yang tadi sang maha urip.
Sang Maha Hidup. Istimewa sekali kalau kita minta-minta itu berarti kita masih syariat. Masih titelnya syariat. Belum pencerahan. Masih kita dalam perjalanan. Rangkaian nanti kalau sudah mencapai pencerahan itu sudah enggak, ya Allah tolong ya Allah gitu. Aku pengen ini, ya udah enggak ada. Itu nanti sudah sinergi aja. Ada kasus spontanitas. Oh begini. Gitu udah jadi casing panca indera kita itu sudah seperti tinuntun. Otomatis. Banyak hal. Nih Ari yang kemarin kita ini ya Ri ya. Katanya macet, enggak ada yang macet. Enggak bisa masuk, nyatanya ya kita bisa sinergi. Dan sambutan alam semesta di Dieng nih ya, kita di Dieng. Hebat banget itu. Kita diberikan pertemuan dengan hamba-hamba Allah yang lain. Itu ternyata itu dari zaman purbakala dulu, itu hamba Allah yang di situ kan, yang sebelah kanan itu ada, ya kalau kita sih naga ya, kan ular besar gitu ya di situ. Ceritanya itu jaga dari situ. Jadi sampai sekarang tuh yang menjaga kayak kita itu misalnya mokso kan terserah Tuhan, kita mau itu bisa sinergi sama mereka itu. Jadi kadang itu ya per tahunan itu ada kumpulan gitu. Oh gimana nih alam semesta nih jadi begini gitu. Jadi masing-masing punya wilayah. Sebuah sebelah kiri itu ya nenek-nenek sama aki-aki, tapi itu kan udah ya berabad-abad yang kita nggak tahu lah kan, kayak gitu tuh nggak ada matinya kan sang jiwa kan nggak ada matinya. Dan kita bisa berkomunikasi karena apa? Dengan bahasa jiwa masing-masing jiwa si A si B si E. Kalau sudah pulang kan, ya namanya sudah pulang ke rumah siapa? Ke rumah Tuhan, ke rumah Allah, ke rumah sang hidup itu tadi, kan tetap hidup. Nah itu terserah ditugaskan di mana. Gitu. Atau mungkin ya sudah kembali sama sang hidup itu sendiri. Itulah luar biasa. Jadi disambut yang tadinya itu bau belerangnya itu menyengat ya Ria. Menyengat terus sampai ditenggorokan gak enak deh. Itu nggak lama terus langsung seperti kita disambut dengan luar biasa, dengan sangat nyaman, dengan sangat luar biasa. Pas itu kan kita sudah menjelang maghrib ya, sampai maghrib, pokoknya indah sekali loh. Nggak ada seru itu, ini pengalaman mistiknya ada juga beliau itu, karena keluar duluan, seru itu. Nah, sering damping itu kan bagian youtubernya kan gitu. Bagaimana prediksi semua orang itu ternyata semuanya berbeda. Itulah kekuasaan Sang Maha Hidup. Sangat luar biasa. Jadi jangan pernah kita pengen tahu urusan orang. Tapi kalau ada orang pengen tahu urusan kita, haknya dia itu. Haknya dia. Terserah dia. Yang penting kita bagaimana caranya merealisasikan tugas kita, yaitu untuk menebar cinta kasih sayang. Dengan cinta kasih sayang, kita itu akan rahmatan lil alamin ini tercapai. Karena nggak mungkin kita bikin kerusakan. Ya udah cinta kasih sayang, mau gimana mau jadi rusak? Enggak lah. Cinta itu penuh energi, keindahan. Itu cinta. Kasih sayang. Namanya kasih kan memberi. Sayang itu tidak berharap kembali. Ya
orang sayang mana pingin yang disayangin itu balas budi sama kita, nggak ada. Kalau udah pengen balas budi berarti dualisme itu, untung rugi gitu. Wah itu sudah saya biayain, udah saya begini, sekarang ngasihnya apa, untungnya aku apa. Nah, itu namanya dualisme, untung rugi, seperti pedagang, berarti masih perjalanan. Kalau sudah sampai pencerahan itu nggak ada, jadi sudah nggak ada, kita hanya selaku penyaksi, nggak ada. Kang Hasim tuh coba deh, itu kan kayaknya sudah terpimpin ya, coba kita bisa taruhan tuh, terus pertahankan sampai sekarang, tingkatkan. Mungkin nanti juga luar biasa deh, akan menikmati. Mungkin akan melampaui yang lain. Dicoba aja. Itu grafiknya cepat. Sangat cepat. Itu saya rasakan. Saya itu dari susah makan. Anak-anak kita kasih makannya ubi, makannya singkong. Anak-anak kita masih kecil-kecil banyak. Terus kita menggali kearifan lokal ya, dari budaya. Karena kalau budaya Arab kan kadang-kadang kita kurang paham maknanya, artinya. Sedangkan kita kondisinya benar-benar bagaimana caranya berjuang bertahan hidup. Ya mungkin nggak jauh beda sama Kang Hasim itu yang bagaimana bertahan untuk supaya berubah daripada yang dirasakan sebelumnya. Nah itu, saya dulu juga seperti itu. Ya terus kita menggali, oh iya, kita kan punya warisan, nah kita buka-buka lagi kan, kita recall lagi tuh. Nah inilah terus kita terus mulai dibimbing sang guru sejati yang ada di dalam. Tuh terus setelah terbimbing itu ya udah seperti Kang Hasim itu. Terus kalau ini terus jalani terus. Sampai kapan? Sampai benar-benar sesuai apa yang Kang Hasim inginkan. Luar biasa. Ini juga cepat kok Kang Hasim, cepat. Waktu itu sangat cepat. Sangat cepat. Kan Kang Hasim tahu sendiri itu cepat banget itu nanti. Yang penting terus syahadat jiwa itu terus. Syahadat jiwa itu menunjukkan ini loh. Kesaksian kita. Bahwa kita itu seperti itu. Seperti itu. Itu semua ada di dalam sang urip itu. Kehidupan ini. Dan ini setiap sel-sel itu hidup. Itu sang urip gitu. Makanya bisa komunikasi kalau sudah itu. Insya Allah. Gitu. Ya kita kan udah gape sama ininya Islam kan. Jadi insya Allah, alhamdulillah, amin dan lain-lain itu kan gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai bahasa Nusantara, sudah banyak yang kurang paham. Lebih gape, lebih paham bahasa-bahasa yang memang sudah populer lah, biasa digunakan sehari-hari. Nah itu seperti. Tapi apakah itu semuanya bagus? Orang semua juga Allah yang gelar kok, iya. Yang tayang kan Allah. Mau pakai bahasa apa juga ngerti. Yang penting diri kita itu ngerti gitu. Apa yang kita mau, kita ngerti gitu. Jadi bahasa itu nggak harus gitu. Nggak harus gitu. Oh harusnya Jawa semua, ya enggak lah gitu. Wah harusnya Islam semua. Nah kalau kamu ngerti, kamu yakin ya monggo gitu kan, nggak ada masalah gitu. Nah itu seperti itu. Intinya apa yang kamu yakini bisa merubah nggak diri kalian untuk sesuai keinginan. Itu aja. Kalau bisa merubah dan sesuai ya monggo-monggo aja. Atau mungkin ada keajaiban, ada keistimewaan atau apa gitu. Jadi putar-putar di situ aja udah putar. Itu istimewa sekali. Nanti ini semuanya akan memberikan petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan. Ini bisa semua, bisa semua.
Bisa semua coba. Sekarang kan Kang Hasim baru belajar bagaimana berkomunikasi dengan alam semesta kan gitu. Rasakan indah banget, indah banget. Indah banget. Apalagi masih pada muda-muda itu kan masih semangat-semangatnya. Insya Allah apa yang kita sampaikan itu manfaat lah. Itu untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik dengan kekuatan sang hidup, sang diri pribadi. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, sagung dumadi. Jangan salah, ini kayak gini nih, ini piramida. Jadi kita itu akan nyampe puncak dan pondasi yang kokoh. Pondasi kokoh siapa ya saya jiwai.